Sama ini Pak Gur, ada kemarin saya nonton video dari Kamar Film baru semalam. Setelah seminggu berita soal Artemis 2 itu, yang muncul tuh adalah wah keren banget, kita bisa bisa akhirnya keluar angkasa dan akhirnya bawa orang lagi balik ke bumi. Kamar Film narasinya gini, ngapain kita harus ke luar negeri untuk, tapi yang dikhawatirkan adalah pada akhirnya akan eksploitasi juga sampai keluar angkasa. Karena ternyata perjanjian soal Artemis Accord dan lain-lain itu pada akhirnya juga akan nggak hanya keliling doang, tapi pada akhirnya akan mengeksploitasi juga luar angkasa. Pak Gur udah tahu berita-berita soal Artemis kan? Menurut Pak Gur, apakah ini tuh emang ambisi manusia untuk juga ngambil sumber daya di luar angkasa, atau hanya sekedar ya udah ini sains doang, ilmu? Iya, sains itu kan untuk kebutuhan manusia dan keserakahan manusia. Jadi gini nih, saya tuh pernah ngomong gini ya, ada nggak sih batas kecerdasan dan kepintaran manusia? Sampai sejauh mana teknologi yang bisa dicapai oleh manusia? Saya tuh dulu pernah bikin video itu. Jadi dulu orang naik kuda, terus bikin kereta kuda, terus bikin kereta kuda yang bagus, kemudian dikasih mesin, jadi mobilnya makin lama makin bagus sampai, nah perkembangannya tuh sampai setinggi apa? Nah saya bilang nggak mungkin tinggi-tinggi amat, batasnya segini, dan udah ini tuh bakal turun lagi. Nah kenapa seperti itu? Karena sehebat apapun otak, logika, alam pikiran manusia, tujuannya adalah untuk memenuhi hasrat nafsu. Jadi semua teknologi yang dibuat manusia tanpa kecuali adalah untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu manusia. Jadi logika dan kecerdasan adalah untuk hawa nafsu. Coba teknologi apa yang dibikin tidak untuk memenuhi hawa nafsu manusia? Sok cik, apa tebak? Apa ya? Semuanya untuk memudahkan. Iya, untuk hawa nafsu manusia kan, untuk kebutuhan, keinginan, harapan, imajinasi, fantasi, cita-cita, semuanya adalah untuk hawa nafsu manusia. Nah, sedangkan hawa nafsu manusia itu terbatas pada kebutuhan-kebutuhan biologis. Jadi batasnya ya sebatas itu saja. Otak manusia itu tidak didesain sama seperti mamalia yang lain. Otak manusia tidak didesain selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, begitupun dengan misi manusia ke Mars, misi manusia ke bulan dan sebagainya, ya ujung-ujungnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hasrat dan pemenuhan hawa nafsu manusia. Kenapa kita harus ke bulan? Waktu Neil Armstrong dan teman-teman dikirimkan ke sana, yang kata tukang bumi bulat itu, tukang bumi datar itu palsu ya. Menurut Pak Gur palsu asli? Asli lah. Oh asli. Proyek Apollo 11 itu asli tuh. Ya iyalah. Ini apa 11 nih? Nah, gini nih, mereka datang ke sana, terus ngambil batu. Terus pertanyaannya, ngapain cuma ngambil batu? Sebenarnya batu itu bukan masalah intinya. Masalahnya adalah kalau kita sudah sampai ke sana dan sudah megang batu, itu tuh capaiannya gitu. Jadi sama seperti ngapain sih kita ngerjain tapi cuma dikasih nilai 10, 100 gitu. Ya bukan nilai itunya, artinya kita tuh bisa itu gitu. Nah kalau sudah bisa sampai ke sana, bisa keluar angkasa, ke orbit, kemudian ke bulan dan sebagainya, apa yang terjadi? Ya seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Rusia, Cina. Siapapun yang bisa keluar angkasa, dia bisa nyimpen satelitnya di situ sesuka hati mereka. Jadi mereka nanti di situ mau nyimpen hulu ledak nuklir, buat peluncuran misalkan, mereka mau nyimpen laser di sana buat menghancurkan sebuah bangsa dari luar angkasa. Eagle Eye, kamera yang bisa mengamati manusia nembus tembok. Iya, nah itu kan sebenarnya adalah capaian yang bisa dilakukan ketika manusia itu bisa sampai ke bulan. Jadi bukan soal nginjek kaki di bulan terus ada jejaknya, kemudian nyimpen foto keluarga di situ, kemudian ada apa? Bukan soal itunya. Tapi capaiannya. Nah, misalkan Artemis juga berhasil ke sana. Kami sudah berhasil ke sana. Selama bertahun-tahun Amerika Serikat tuh absen dari pergi ke bulan. Dulu pergi ke bulan, terus lama enggak, terus sekarang pergi ke bulan lagi. Ngapain coba? Nunjukin power. Bukan, dulu tuh Amerika Serikat punya musuh namanya Soviet. Soviet juga udah ke orbit. Nah, terus pas Sovietnya udah lengser, mereka tidak
tidak memiliki ambisi lagi. Bukan tidak memiliki ambisi, mereka tidak memiliki urgensi. Karena kalau misalkan ada orang yang sudah bisa sampai ke orbit, dia tuh ini nih balistik, rudal balistik itu juga kan bisa kita ciptakan setelah kita keluar angkasa gitu. Karena balistik juga kan keluar angkasa gitu. Nah, jadi Amerika Serikat lama absen dari situ, kemudian sekarang mereka punya musuh baru, Cina. Nah, makanya mereka sekarang juga bikin itu ke sana gitu. Kemudian mereka akan nyari menambang yang mungkin bisa, ya sebenarnya itu kemungkinannya kecil sih, ongkosnya terlalu mahal gitu. Tapi kalau udah sering dilakukan, itu tuh pasti harganya jadi jauh lebih murah. Apalagi kemarin tuh pakai SpaceX ya. Ini salah satu donaturnya. SpaceX itu kan lebih murah ininya. Jadi kan yang kemarin mah misinya tuh ini apa namanya, kerjasama jadi barangan berbagai negara kecuali Rusia, Cina. Ya, karena Cina udah duluan ya. Ya kayak gitu. Jadi dan ini rumusnya sih sederhana. Kalau mereka sudah sampai ke sana dan kita belum sampai ke sana, mereka bisa mengklaim dan mengeksploitasi itu, sedangkan kita enggak. Gitu. Jadi kalau misalkan, ya, Amerika Serikat nyimpen satelit militer tepat di atas kita. Terus Indonesia tuh marah-marah, wak. Ya kan sebatas marah doang. Ditembak nggak bisa, nggak terjangkau gitu. Di apa-apain, disabotase juga nggak bisa. Ya udah, nah itu tujuannya tuh itu. Dilempar ompreng nggak nyampe. Ya kejauhan. Oh ya deh. Ya gitu. Kemarin di podcast itu Obama ditanya soal are you believe in aliens? Dia percaya katanya. Iya. Tapi dia belum menemukannya. Terus ketika pertanyaan berikutnya adalah di potongan video tersebut, ketika kau jadi presiden, apa yang pertama kau ingin cari tahu? Terus dia pengen tahu apakah di area 51 itu ada alien. Habis itu video potongannya selesai. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51? Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States. What was the first question you wanted answered when you became president? Where are the aliens? Where are the aliens? Terus ada juga salah satu, dia kayaknya tokoh yang selalu ngomongin luar angkasa tuh, yang kribo hitam gitu, suaranya berat. Dia itu ngerasa bahwa kalau misalkan ada makhluk luar angkasa, nah dia tuh kalau misalkan ngelihat ke bumi, itu di bumi itu hanya akan terlihat dinosaurus. Karena jarak dari galaksi kita ke galaksi lain itu kan jutaan tahun cahaya. Jadi ketika dia sorot, yang dia sorot itu bukan sekarang, bukan masa sekarang. Sama berkebalikan kalau misalkan kita ngelihat ada planet yang bercahaya atau bintang yang bercahaya, bisa kita lihat, itu mungkin si planetnya mah udah hancur. Yang nyisa tinggal cahayanya doang. If aliens really exist, then right now they can't see us. And it's not because we're hidden. Imagine an alien civilization on a planet 50 million light years away, pointing a super advanced telescope at Earth. They wouldn't see cities, they wouldn't see humans, they wouldn't even see mammals. They would be watching dinosaurs walking across our planet right now. Because every time someone looks across the universe, they are staring into the past, not the present. And the crazy part is, the same applies to us. When you look up at the night sky, you aren't seeing stars as they are today. You're seeing them as they were millions of years ago. Some of those stars don't even exist anymore. They exploded long before humans evolved, but their light is still traveling toward us. This means something mind-blowing. We may have already found planets with life, but we're seeing them as babies, just beginning. Because the universe is so big, even light, the fastest thing in existence, takes ages to cross it. So every time you look at a star, you're not only looking at ancient history, you are literally looking back in time. Nah kalau misalkan soal makhluk luar angkasa sendiri nih, perundingan teknologi kita yang sekarang, terus juga ada sekarang, apalagi kemarin ada video di bulan tuh seolah-olah ada yang gerak itu, padahal AI itu kan. Nah dengan teknologi kita yang sampai sekarang ya, nggak tahu maju atau enggak, tapi di yang sekarang itu masih belum bisa menunjukkan ada kehidupan. Oh jadi gini ya, Asep. Pertama,
Saya tuh menyesal kenapa Obama ngomong gitu di tahun 2026. Padahal kita tuh udah janjian dia ngomong tahun 2025. Obama itu nyebelin. Jadi, jadi pertama, ada presiden, kebanyakan presiden itu percaya bahwa alien itu ada. Tapi bahkan ada presiden yang mengaku melihat. Ronald Reagan misalkan, dia tuh pernah ngelihat UFO segede duit. Di area 51. Enggak, Di langit. di langit dia ngelihat, wah, subhanallah, la ilaha illallah gitu lah dia ngomong kayak gitu. Itu tapi Reagan tuh banyak yang mempersoalkan kata-katanya itu karena dia tuh emang percaya sama mistik. Ronald Reagan tuh percaya santet, percaya apa gitu. Jadi ya wajar lah kalau dia ditunjukin hal yang seperti itu kata warganya. Nah itu adalah hal yang pertama. Jadi Obama ini tidak sesuai perjanjian sama saya. Harusnya dia ngomong tahun 2025. Nah terus yang kedua pertanyaan yang lebih lucu tadi itu. Kalau alien lihat ke bumi, maka yang dilihat adalah dinosaurus. Ya bisa juga kalau jarak planet itu tuh adalah ratusan juta tahun cahaya. Tapi bisa aja hanya 4 tahun yang lalu. Kalau yang jadi planet yang salah satu planet yang terindikasi kuat ada kehidupannya apa, Cik? Proxima Centauri. Yang itu yang kayak bumi itu bukan? Iya. Dan itu tuh jaraknya cuma 4,3 tahun cahaya dari bumi. Jadi kalau dia ngelihat ke bumi dan ngelihat ini, dia tuh hanya melihat Jokowi. Pak Jokowi masih berkuasa. Iya. Jadi masih deket-deketan kayak gitu. Nah, terus gimana dong kalau kita lihat? Ya betul. Jadi kalau kita lihat bintang di langit itu, ya ada di antara mereka mungkin yang sudah punah, sudah hilang, sudah hancur gitu ya, dan lain sebagainya. Dan memang usianya, jarak cahayanya segitu. Jadi penglihatan kita juga tergantung pada cahaya itu. Itu betul. Nah, tapi coba sekarang dirimu pikir, ngapain alien datang ke bumi kalau jaraknya segitu jauh? Ini yang saya tidak setuju dengan pernyataan Stephen Hawking dulu. Cuman Stephen Hawking kayaknya pernyataannya juga hanya nakut-nakutin gitu. Jadi dia tuh bilang, kan orang bumi itu suka ngirim keluar angkasa pesan, kami ada di sini gitu ya, suara-suara, gambar-gambar. Pakai bahasa apa ya? Bahasa ini kan? Enggak, semua bahasa di bumi yang besar-besar tuh di gitu. Nah, Stephen Hawking tuh bilang jangan pernah undang, jangan pernah komunikasi. Nanti dikhawatirkan sama seperti orang-orang Eropa yang menjajah orang-orang Amerika. Kalau terjadi kesenjangan teknologi yang besar, kita nanti dijajah. Nah, saya tuh pengen komentar itu, pengen menyanggah pernyataan itu. Maksud saya adalah siapapun alien yang berhasil datang ke bumi, maka dia tidak membutuhkan sumber daya alam di bumi. Karena saya lebih cukup. Enggak, maksudnya kalau dia mampu melakukan perjalanan antar bintang secanggih itu, ngapain mereka butuh BBM dari bumi gitu? Ngapain mereka butuh sumber daya dari bumi kalau mereka bisa melakukan perjalanan sejauh itu? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya proyeksi dari para ilmuwan sekarang untuk menjelajah luar angkasa tuh gak pakai kecepatan konvensional, tapi pakai dua pendekatan. Yang pertama itu adalah warp drive. Yang kedua, warp drive itu apa? Warp drive itu merekayasa ruang dan waktu. Jadi kita harus bikin satu kendaraan yang terlalu besar, yang terlalu berat, yang terlalu kuat, yang energinya terlalu besar, sampai dia mampu membelokkan ruang dan waktu di depan. Jadi ruang dan waktu itu anggap dihamparkan gitu ya. Nah, kalau pakai pesawat itu, nah ruang di depannya tuh menyusut, Jadi kita berjalan seminggu doang gitu. Tapi seminggu tuh melintasi ruang yang begitu luasnya. Nah, itu yang teknologi itu yang diproyeksikan di masa depan itu akan dipakai, warp drive namanya. Warp drive yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus menemukan sesegera mungkin lubang cacing. Oke, di film-film itu ya? Ya, Interstellar dan lain-lain itu pakai lubang cacing. Nah, karena kalau kita menggunakan kecepatan cahaya, bahkan seandainya ada, nggak mungkin, ini benar-benar nggak mungkin, tapi seandainya ada teknologi yang mampu membuat
sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan cahaya, maka dia hanya bisa sampai jutaan tahun gitu. Tua duluan. Tetap juga. Atau kemudian pakai teknologi kayak yang di film-film juga. Jadi orang tuh dihibernasikan. Atau pakai tubuh avatar buatan gitu. Ya macam-macam lah yang kayak gitu. Ya tapi bagaimanapun teknologi konvensional untuk bergerak dengan kecepatan cahaya itu sangat sulit. Makanya kemudian ada spekulasi-spekulasi dari para ilmuwan, jangan-jangan alien itu, kalaupun ada ya, itu tinggalnya di lubang hitam. Karena di lubang hitam, ruang dan waktu itu benar-benar absurd, benar-benar kacau. Benar-benar tidak bisa dipahami gitu. Jadi kayak di Interstellar gitu, ada mereka tuh jangan-jangan tinggalnya emang di lubang hitam gitu. Jadi dia bisa melihat masa lalu, masa belakang, masa alternatif universal dan lain-lain macam-macam. Nah, tapi intinya balik lagi adalah kalau alien bisa secanggih itu, dia punya warp drive, dia punya apa? Ya ngapain ngejajah bumi? Dia ngambil apa dari bumi gitu? Ajakin Kang Dani rumah editor ngobrol ini seru kayaknya ya. Iya. Oh iya kasihan dia tuh. Kena. Kemarin tuh saya tuh tagih-tagih mana tuh video barunya, dia tuh kan udah lama nggak bikin, baru kemarin dia bikin lagi. Lagi merenung sana. Yang merenung. Kan Pak Guru terima kasih untuk hari ini, dan Baraya tanggal 24 April seminggu ke depan akan ada acara Sirariung, tapi kotanya sudah penuh ya. Tapi kalau misalkan mau hadir dan mau waiting list bisa ke acara di bulan depan, Sirariung rutinan setiap sebulan sekali, dan tanggal 10 Mei nanti bisa isi listnya kalau misalkan teman-teman di area Bandung yang kita akan mulai kelas combat. Ya, bukan combat. Komunitas bebas utang ya, combat. Nanti saya kirim link untuk waiting listnya lah Baraya semua. Jadi saya ajak Baraya semua untuk bukan saya akan bayarin utang Baraya semua, bukan. Nah, itu harus digarisbawahi. Soalnya udah mulai banyak yang kayak gitu yang WhatsApp. Oh gitu. Waduh. Enggak, kita nanti akan bikin pelatihan, teman-teman, kita akan bikin pelatihan finansial, bagaimana cara mengelola uang, bagaimana cara melunasi utang dan sebagainya. Dan setelah itu, saya juga akan fasilitasi teman-teman untuk punya pekerjaan dan punya keterampilan. Itu bukan mau bayarin utang, bukan. Tapi kalau Baraya punya utang, saya ajak Baraya untuk bisa melunasinya dengan ilmu-ilmu dan keterampilan yang nanti akan disampaikan. Jadi nanti ada 3 step. Yang pertama itu adalah pelatihan-pelatihan, gimana caranya gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk berketerampilan. Nanti saya kasih kerjaan dalam tanda kutip buat Baraya semua di sana. Nanti Baraya silakan kerjakan dan nanti dapat duitnya. Kemudian yang ketiga, nanti Baraya gimana caranya supaya jadi expert di bidang itu. Gitu. Jadi kita bikin sistemnya. Jadi sekali lagi ya, bukan saya mau bayarin utang Baraya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.